Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada teman-teman semua dimanapun. Kali ini kami dari kelompok I akan menjelaskan poster yang kami ambil dari jurnal luar yang sudah diterjemahkan menjadi Manajemen Rantai Pasokan Ramah Lingkungan, Kolaborasi Lingkungan, dengan penulis Tu Aichin Hoam Huntat dan Suraidah Sulaiman. Saya Garan Amarwata Setiawan dengan NPM 16117097 dari kelas 4 Logistik D akan menjelaskan latar belakang. Dalam tuntutan lingkungan saat ini, fokus kinerja perusahaan bukan lagi pada kekuatan pasar maupun keberhasilan akan kekayaan yang diperoleh, tetapi berfokus pada kinerja lingkungan dan sosial mencapai kinerja ekonomi yang tinggi dengan tanggung jawab sosial perusahaan, organisasi, lingkungan, dan masyarakat sehingga mencapai win-win solution. Singkatnya dapat dilihat pada gambar berikut. Jadi, kegiatan perusahaan dari mulai raw materials sampai ke customer yang awal mulanya perusahaan hanya terpaku pada keuntungan, untung, tetapi untuk sekarang perusahaan harus memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan di sekitar. Oleh karena itu, perusahaan sudah mulai memperhatikan tiap kegiatannya bagaimanapun caranya menjadi ramah lingkungan, sehingga berdampak baik bagi lingkungan sekitar dan kepada sosial di sekitarnya. Saya Safina Rahma Putri Fridani dengan NPM 16117 akan menjelaskan mengenai model konseptual yang digunakan oleh jurnal yang kami pilih. Di sini yang pertama ada 3R, yaitu reuse, recycle, and reduce. Dalam proses ramah lingkungan, penggunaan kertas, plastik, dan kantong sekali pakai diganti dengan produk ramah lingkungan dengan memastikan sertifikasi dari pemasok dan melakukan audit internal. Yang kedua ada green supply chain management, yaitu proses produksi dengan mengurangi zat berbahaya, meningkatkan efisiensi energi, melakukan 3R, dan meminimalkan limbah. Lalu di sini ada sampel, pengumpulan data, dan pengukuran data. Respondent survey diambil dari Direktori FFM Produsen Malaysia 2013 berisi informasi perusahaan manufaktur, lokasi, nama perusahaan, tahun pendirian, penjualan tahunan, dan jumlah karyawan. Untuk memenuhi tujuan ini, survei ini dikembangkan untuk mengukur konstruksi Green Supply Chain Management dengan menguji H1 dan H2 dalam analisis tunggal, sistematis dan komprehensif dengan mengeksplorasi hubungan antara beberapa konstruksi independen dan dependen secara bersamaan. Di sebelah kiri di sini ada gambar dari Green Supply Chain Management Practice dan Sustainability Performance sebagai H1-nya dan ada H2-nya yang yaitu Environmental Collaboration. Di sini pada H1 di Green Supply Chain Management Practice ada Green Procurement, Green Manufacturing, Green Distribution, dan Green Logistics. Pada Sustainability Performance ada Economic Performance, Environmental Performance, dan Social Performance. Selanjutnya ada pengembangan hipotesis praktik Green Supply Chain Management. Distribusi ramah lingkungan bertujuan untuk menggunakan bahan kemasan ramah lingkungan dan untuk mempromosikan program daur ulang. Selanjutnya ada transportasi ramah lingkungan, adalah tentang mengirimkan barang langsung ke situs pengguna, menggunakan kendaraan bahan bakar ramah lingkungan, dan melakukan pengiriman bukan dalam batch yang kecil, beserta perencanaan rute kendaraan. Jadi yang dimaksud dari distribusi ramah lingkungan perusahaan tersebut yaitu perusahaan menggunakan bahan kemasan yang ramah lingkungan, sehingga kelak nanti akan bisa didaur ulang. Perusahaan bisa melakukan kerjasama dengan vendor maupun dengan pihak-pihak lainnya untuk melakukan program daur ulang tersebut. Lalu, transportasi ramah lingkungan, di sini maksudnya perusahaan dapat menggunakan transportasi yang ramah lingkungan, seperti misalkan forklift,
yang asalnya menggunakan solar bisa dengan listrik, maupun pemilihan moda transportasi bisa dilihat berdasarkan oktan yang dikeluarkan dan batch, jadi jumlah pengirimannya secara besar bukan secara kecil. Kemudian ada perencanaan rute yang akan diambil sehingga menciptakan rute yang optimal. Baik, pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Dengan nama saya sendiri, Farhan Akbar, NPM 1611502. Kemudian Galan, NPM 161170797. Dan Safina, NPM 1611714. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil diskusi dan kesimpulan dari poster tersebut. Mengingat hal ini, kolaborasi lingkungan telah diusulkan sebagai moderator dari hubungan antar praktik GSCM dan kinerja berkelanjutan dalam makalah ini. Kehadiran kolaborasi lingkungan diharapkan untuk memfasilitasi praktik GSCM yang akan memudahkan penerapan praktik GSCM. Model konseptual yang diusulkan terutama didasarkan pada teori pandangan relasional yang diartikulasikan oleh Dyer dan Sain. Menurut teori ini, pembentukan dari kolaboratif jangka panjang, hubungan itu ditandai dengan antara organisasi yang kuat. Kemudian interaksi akan memfasilitasi perusahaan untuk mengejar praktik GSCM. Secara khusus, teori ini memberikan wawasan tentang bagaimana perusahaan dapat mengembangkan hubungan value creating dengan orang lain untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kesimpulannya, jadi model yang diusulkan adalah meskipun cukup membantu, masih perlu diteliti dan disempurnakan sebelum dapat diterapkan secara bermanfaat dalam konteks perusahaan manufaktur Malaysia. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas lebih dan kurangnya. Terima kasih.